Cuman ada tontonan tapi juga sekaligus insya Allah akan bisa memberikan tuntunan. Rencananya aku nggawa 10 hadis ya mas meneh mas. Oke. Nah 10 hadis meneh saya akan tak bagikan. Wes apal 10 iki pisan. Wes apal sementara 10. Nek engko nang tengah dalan ono apalan maneh tak tambah maneh. Kemungkinan 20 hadis iki. Oke. Jadi materi stand up rada Islami lah. Riwayatnya siapa, Mat? Riwayat Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat. Waduh, untuk coba Ramai Suara 103,9 FM Music dan Information Shop. Waduh. Di sore hari ini ya, ini Radio Ramai Suara sudah rame banget loh ini. Ada anak-anak dari stand up Indo Lamongan ini. Disapa dulu dong Mas. Halo, selamat sore sobat Ramai Suara. Ada Mas siapa saja nih? Ada 1, 2, 3, 4 orang ya? Tadi 5 sih tadi ini. Ada 4 orang, satunya tadi nggak tahu ketemu di depan mas, nggak kenal. Langsung diajak ke sini ya. Tiba-tiba pengen gabung komunitas gitu aja. Aduh, barengan dengan Bobby kembali sobat ya di Ngetem Sore Ramai Suara yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan nih ya sampai jam 5 sore nanti ya mas ya. Boleh. Kita bakal bincang-bincang dengan stand up Indo Lamongan ya. Dan sore hari ini sudah diwakili oleh 5 orang ya ini. Ya, ada 5 orang. 5 orang. Nah, ini boleh kenalan dulu nih Mas. Untuk sore hari ini siapa saja? Walaupun kemarin sudah kesini ya kan? Ya, bulan Agustus kalau nggak salah ya. Iya, itu kemarin. Oke Mas, dikenalin dulu nih dari yang samping sini sendiri, samping kiri ya ini. Samping kiri boleh. Oke. Selamat sore sobat Ramai Suara. Saya Selamat Niko dan ada rekan saya. Saya Valen, kemudian ada Bapak Ketua komunitas kita, ada Mas Excel, terus ada Saripati Komedi Lamongan dan juga konten kreator Sofyan Ozola. Okay. Ada satu lagi siapa Mas ini? Lana. Mas Lana yang tadi baju hitam ya Mas? Ya baju hitam. Oke, untuk Mas Valen sama Mas Niko agak ke sini ya, agak ke tengah gitu biar masuk ke frame kamera. Kamera gitu. Kilo, Aduh. Iki untuk yang siaran streaming di YouTube berarti ya? Ini yang siaran streaming di YouTube, kemudian di aplikasi Xbase Radio Mas, juga di website pramaisuarafm.com gitu. Iya. Tapi di sore hari ini, kalau gini kelihatan semua Mas. Mantap ya. Oke Mas, untuk kesibukan belakangan ini apa sih Mas? Akhir-akhir ini kita lagi prepare untuk acara yang akan terselenggara minggu depan. Hari Sabtu besok ini tanggal 1 Februari akan ada special show Sluman Slumun Slamet. Slumun Slamet ini tuh namanya kayak ini ya Mas. Nama doa Jawa ya. Doa Jawa sama nama-nama yang ketulis nang bokonge truk biasa nih. Oh iya. Kan? Mesti muncul ngono. Bismillah Sluman Slumun Slamet. Gerusa tapi ya selamat ya Mas. Iya seperti itulah kurang lebih. Tapi gini kemarin di Instagram dari Stand Up Indo Lamongan ini juga kemarin ada acara-acara ya Mas ya. Ada lumayan padet banget. Ada serangkaian banyak acara. Kemarin ada battle komedi Lamongan lawan Sidoarjo. Terus kemudian ada pencager juga itu lomba stand up komedi. Terus ada open mic spesial juga. Open mic spesial akhir tahun macam-macam. Lumayan padat. Ada tapi masih dalam Pak Purnomo juga ya ini? Ya itu yang pencager lomba stand up komedi pencager itu yang didukung penuh oleh Pak Purnomo Belajar Baik dalam rangka Pak Purnomo mencari pasien baru gitu Mas. Jadi saya paling lucu diangkut Pak Purnomo. Langsungan nih berarti Mas. Iya. Masih dalam serangkaian acara itu sih tapi Sluman Slumun Selamat promosinya gitu. Nah, untuk stand up Indo Lamongan sendiri ini kan untuk waktu dekat ini ya Mas ya tadi ya. Tanggal 1 Februari. Tanggal 1 Februari berarti di hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu ini dengan acara namanya Sluman Slumun Slamet. Pertunjukan teater stand up komedi oleh Mas Slamet Niko. Ya, betul sekali. Konsepnya ini gimana Mas? Konsep acaranya itu apakah monolog atau stand up anggota dari stand up Indo sendiri ini ikutan tampil semua gitu? Oke. Jadi kalau Sluman Slamet itu sebenarnya spesial show. Kalau spesial show kenapa di situ ada tulisannya oleh Slamet Niko karena nanti memang bahasa sombongnya itu bintang utamanya ya saya sendiri nantinya. Tapi tetap akan melibatkan penampilan dari beberapa teman-teman anggota komunitas juga. Ada penampilan pantomim, ada opener komika juga yang akan tampil berstand up komedi. Salah satunya Mas Sofyan Ozola yang malam hari ini sore hari ini ikutan hadir di sini. Ini nanti juga akan tampil Mas Sofyan.
Terus nanti di paling akhir di rundown terakhirnya sendiri nanti saya akan stand up kurang lebih 1,5 jam. Plus setelah stand up itu saya akan tampil monolog yang kurang lebih 20-30 menitan. Jadi yang lain-lain tampil 10-15 menit, saya sing full 2 jam kok aku ijen. Gitu. Jadi memang nantinya apa ya, semua penampil ada, tapi puncaknya nanti di Mas Slamet sendiri. Iya, betul sekali. Sebenarnya sama Mas Sofyan sih. Nantinya. Nah ini Mas, untuk filosofi dari Siluman-Siluman Selamat sendiri itu apa sih Mas? Kalau Siluman-Siluman Selamat sendiri saya mengartikannya ya seperti itu. Bisa dibilang ada yang ngomong, wis yang penting dicoba sih ae ngono. Wis yakin aja mesti ujung-ujungnya bakal selamat kok. Geradakan itu. Ada yang bilang juga Siluman-Siluman Selamat iki sing lebih nggak gerusa-gerusu karena mementingkan keselamatan. Termasuk di pamflet itu juga kan gambar pamfletnya yo nuansa-nuansa truk-truk kan gitu kan. Gambarnya bokong truk seperti itu. Nek truk sendiri menurutku truk ini bebannya berat, tapi dia memilih untuk tidak terlalu kebut-kebutan karena nek kebut-kebutan malah membahayakan orang lain gitu. Saya juga merasa seperti itu. Terakhir show kan 2017. 7 tahun berselang baru bisa bikin show lagi karena memang harus mempersiapkan yang benar-benar matang. Gitu. Jadi alon-alon ini penting semuanya selamat iki nek. Tak geradak setiap tahun aku show. Yo. Gak kuat juga ya mikirnya gitu. Oh iya Mas, ini kedatangan satu opener lagi. Ada Mbak Nisfa, ada cewek ini. Sekarang ada ceweknya ya untuk Sobat Ramai Suara yang nonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di website dari prameswarafm.com. Nah itu di sebelah kanan sendiri nih dari layar nih. Nah ini ada say hey dulu dong Mbak ini. Ada ya. Aduh, ternyata sejauh itu ya Mas. Dari poster pun ada filosofinya. Ya harus seperti itu. Bapakku dukun Mas soalnya Mas. Oke, itu kalau dari Mas Slamet ya untuk filosofi dari kata Siluman-Siluman Selamat. Nah untuk Mas Valen nih Mas sebagai pimpinan produksi ini kok berani mengambil kayak program ini atau acara ini dijalankan wis. Jadi kan ini sama si bintangnya nanti. Saya kan udah temenan udah lama itu. Dan juga dari materi-materinya kehidupannya itu sudah memumpuni. Dari karya-karyanya juga. Terus daripada nggak gerak-gerak bikin spesial show lagi, ya langsung pada waktu itu langsung tak tembak aja. Masalah tembak dor ngono ya. Seharusnya di Desember tahun yang lalu gitu. Berarti habis acara kemarin Mas. Sebenarnya harus Desember akhir bikin spesial show. Tapi dia mengiyakan di Februarinya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting terlaksana. Karena semua materinya sebenarnya sudah tersusun dari beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak direalisasikan juga eman. Gitu. Karena seputar kehidupan juga. Serius Len lah. Nah untuk pimpinan dari stand up Indo Lamongan sendiri nih Mas. Ini Bapak Excel ini. Excel gimana nih? Iya, jadi dari komunitas kan selalu memberi ruang bagi para anggotanya untuk menampilkan karya-karya terbaiknya. Dan Mas Slamet ini sebagai salah satu sesepuh di komunitas yang harapannya dapat memberikan mimpi baru bagi komika-komika yang ada di komunitas stand up Lamongan, bahwasanya mereka suatu saat nanti juga bisa bikin spesial show yang khusus buat mereka sendiri dan bisa menceritakan kehidupan mereka didengarkan oleh ratusan orang. Nah itu yang ingin dicapai oleh komunitas stand up comedy Lamongan itu. Menciptakan mimpi-mimpi baru seperti itu Mas. Formal banget ya Mas. Kurangnya Mas ya PNS Mas. Template pemkap Mas. Pemkap Mas. Pemkap. Kelihatan ya dari formal banget. Formal banget ini. Nah untuk temanya sendiri nanti apakah juga seperti kemarin-kemarin kan temanya Agustus pahlawan ya. Untuk temanya beda. Kalau ini enggak mengangkat P3K ya? Iya. Apa itu Bapak P3K itu? P3K ini nanti saya akan membahas seputar perjalanan, pencapaian dan pernikahan. Perjalanan, K-nya kesenian. Jadi nanti full nyeni-nyenian gitu Mas. Makanya dibuka dengan penampilan pantomim. Ini kan sangat jarang sekali nanti pertunjukan stand up dibuka pantomim. Diakhiri dengan monolog. Gitu. Kemarin nonton kan Agustus kan? Kemarin nonton Mas. Aku monolog tadi kayak
ODGJ ngono kan? Iya Mas. Nah sing iki nanti jadi seniman aku. Tapi jujur Mas, kemarin ya, dari kemarin sampai sekarang itu aku masih terbayang-bayang Mas. Wah, iso. Gak terublas sampean berarti bayang-bayang. Kemarin itu Mas, itu kalau apa ya dari aku sendiri Mas, wah gitu best sih. Apa ya kayak stand up komedi dipadukan dengan kemarin kan teater Mas ya. Teater kemudian di belakangnya jeder kan. Iya. Jeder seluruh penonton disuruh berdiri. Upacara lu bro. Itu konsep tercetus karena memang kalau kemarin pimpronya Mas Sofyan Ozora ini. Jadi konsep-konsep ide briliannya dari Mas Sofyan Ozora. Sopo. Jelas. Sedang aku lagi. Apa seperti itu? Tapi kemarin itu jujur Mas, yang temanku samping itu sampai nangis Mas. Waduh. Wah, ini nangis ngopo aku. Ya Allah. Terharu aku belum berarti pembawaan stand up komedi Lamongan ini bukan hanya cuma bikin tapi juga itu dia nerenyuh gitu loh. Jadi selain menghadirkan tontonan juga memberikan tuntunan. Nah, itu. Itu dia. Gue selamat ya. Oke Mas Sofyan sebagai nanti juga sebagai ini ya. Untuk Opener ya yang tampil di awal nanti. Iya Mas. Untuk persiapannya nih gimana nih? Kemarin kan menjadi open sebagai apa ya pembuka pimpinan produksi kemarin. Nah sekarang kan nantinya sebagai apa ya? Sebagai komika opener talent. Buka juga sih sebenarnya. Apakah nanti juga apa ya Kak ini sudah ada persiapan yang matang gitu untuk sebenarnya persiapanku wis mateng Mas. Ya sing dipersiapkan ada penonton-penonton itu. Oh iya. Wes siap tak mendengarkan kelucuan Sofyan ya. Ini menurutku sih Pimpro harus menyiapkan ambulan dan iya. Rahang-rahangnya penonton itu kok kan loro kabeh kan harus siap itu. Oke. Kepegelan ya. Kepegelan guyu kan loro iku Mas. Sampai nyelokno tukang pijet ya biasanya kram-kram perut ngono ku. Apa ngono ku sing bagian mijeti pemain bal-balan ngono ku lho. Fisioterapis. Jadi terus juga nanti di setiap belakang kursinya nanti ada airbag. Iya. Karena guncangan tawa meledak-ledak. Ini berarti sana peringatan BMKG. Kita harus kerja sama BNPB ya. BPBD juga karena iki wis gak karo-karoan iki. Tawa ledakan tawa. Tapi berarti stand up comedy Lamongan ini kayak kalau dilihat dari ininya Mas, perjalanannya dekat-dekat ini itu maraton banget tiga acara ini. Iya. Betul. Itu dia. Maraton. Nah, itu kan juga butuh persiapan yang juga matang ya Mas Warel ya. Untuk membagi waktunya iki acara iki kemarin juga ada puncak ger itu kan juga ada persiapan-persiapan itu Mas. Iya, di puncak ger sampai kalau yang kompetisi turnamen tarung tawa itu sampai 2 kali kan di penyisian dan juga finalnya itu. Terus kemudian puncak ger battle lawan Sidoarjo juga itu juga membutuhkan waktu untuk komik-komiknya karena tampilnya kan beda-beda. Oke. Nah ini Mas untuk tarik ke belakang nih Mas ya kan setiap komika kan punya apa ya punya sejarahnya sendiri ya kan. Nah untuk Mas Slamet sendiri nih yang nantinya bakal jadi guest star-nya nih Mas. Iya. Nah ini awal terjun di dunia stand up comedy ini kapan sih Mas? Wah 2000 berapa ya 2014. 10 tahun ini. Mengawali dari Lamongan Mas. Dulu dari kuliah di Jogja. Oh dulu di Jogja. Ya tapi belum ada stand up, belum gabung di stand up comedy. Okay. Aktifnya di ludrukan apa ketoprak kalau di Jogja dulu. Lawak-lawak kelompok. Emang terlahir lucu sih Mas. Sombong sekali ya. Lahirnya kok ketoprak. Terlahir lucu kayak gitu. Sampai akhirnya memang senang sama dunia seni pertunjukan, mendalami ilmunya, kuliah teater di Jogja, gabung sama kelompok sana. Sempet nonton tok dulu kalau di Jogja. Ada stand up wis mulai ngetren. Terus nonton tapi belum tertarik gabung komunitas dulu. Terus ada 2014 itu sempat ada lomba komedi genre, stand up komedi yang diadakan BKKBN. Nyoba lah aku ikut tahu di sini Jogja. Juara siji. Makili Jogja nawari Jakarta. Lawan 32 perwakilan masing-masing provinsi Indonesia. Tampil lah gak ngerti semuanya stand up komedian, aku tok sing enggak.
melu penyisian dari 32 masing-masing provinsi kan dikirim 1. Lah aku makili Jogja iki Lamongan, apa Lamongan. Sampai akhirnya berangkat Jakarta penyisian dari 32. Lolos maneh 10 besar. Iya, mlebu final aku. Sampai akhirnya arek-arek iki goro kerasakno panggung Jakarta aku ngrasakno di sana. Yang ini baru setelah itu terus dikabari Mbak Valen iki nek Lamongan wis ono komunitasé mulya, akhirnya pulang kampung aku ke Lamongan. Jadi dulu kuliah nek Senin sampai Jumat di Jogja, Jumat malam ngono mulai Lamongan, Sabtu kumpul stand up Lamongan, Minggu balik Jogja maneh. Se-effort iku dan seseneng iku Mbak stand up comedy gitu. Effortnya bikin kocak gitu Mas ya. Iya, akhirnya ya sebanding lah. Kok Sofyan barang ini? Sofyan biar gak jenggoten Mas. Jenggoten ini karena terlalu keras memikirkan komedi. Sampai kok ngene Mas. Berarti memang stand up comedy Lamongan ini aslinya berdiri tahun berapa Mas? 2000 berapa ya? 14-an ya? 2014. Cuman aku gabung di akhir-akhir 2014 akhir. 2014 akhir. Termasuk juga Mas ini ya? Excel ya? Excel founder nih Excel. Founder. Awalnya Mas. Awalnya. Salah satu pendirinya. Pencetus ya Mas. Iya dicetusi gitu. Kayak bubble bread. Iya, bubble bread. Oke, ini kembali lagi ke ini Mas, filosofi Sluman Selamat. Nah, tak pikir Mas, Sluman Selamat itu memang karena nyocokno ya Mas, nempakno karo Selamat. Namanya Niko. Selamat ya. Malah sebenarnya namaku gak ono Selamat ya loh Mas, Niko Dwi Arianto loh. Selamat itu nama julukan. Kok bisa dijuluki Selamat Mas? Kuliah ngono kan biyen. Karena memang perkenalan terus ngomong namaku Niko. Kakak kelas gak terima, rupamu ngono kok namamu Niko. Namamu itu terlalu ganteng kanggo rupamu sih gak paten ganteng ngono kan. Sampai akhirnya diganti. Mulai saiki namamu Selamat. Ya wes, mbiyen kan masa ospek harus patuh kan. Sampai akhirnya dikenali Selamat iku tetap tidak meninggalkan Nikonya dan digabung Selamat Niko. Jadi gitu. Memang pemberian nama Selamat Niko itu ya dari Jogja Mas. Dari Jogja dulu sampai akhirnya jadi nama panggung. Nama panggung Selamat gitu. Niko, Slumun Selamat. Kok ketepaan gitu. Oke Mas. Nah, ini untuk apa ya? Opener. Ini ada satu yang menarik iki Mas, ada cewek iki Mas. Amit sewu ya, tak jelaskan dulu, tak disclaimerkan dulu. Si mbak-mbak cewek ini salah satu anggota komunitas juga yang nantinya dia akan ikut jadi opener. Dan Amit sewu banget iki nggak bermaksud apa-apa ya Mbak Nisfa ya. Kondisinya dia disabilitas Mas. Oke. Yang memang menjadikan stand up comedy ki untuk terapi berdamai dengan kondisinya. Kadang-kadang kan minder kondisiku ngene, aku gak koyo arek-arek normal lainnya. Terus akhirnya minder dibully, dia malah melawan bulian itu dengan gabung stand up ben iso. Ya wis ayo, nek kon seneng menertawakan kondisiku ayo kita ketawakan bareng-bareng. Akhirnya dia nanti juga akan tampil di Sluman Selamat ini. Gitu. Mbak Nisfa boleh? Mbak Nisfa boleh di itu dulu dong, sawat dulu dong untuk pendengar Radio Prameswara di sore hari ini. Iya. Baikku, bisa. Bisa. Selamat sore. Selamat sore itu pakai bisa ini. Mas. Nah, itu. Ya. Iya nyekelek kangelan. Jadi kondisi tangannya kan gini Mas. Tangannya itu agak menekuk gitu. Ya gak apa-apa bisa megang kan Mbak Nisfa ya. Nyopote sing angel iku kok. Jadi sekalian iki di disclaimer ya gak usah sungkan. Gak apa-apa kan ya menertawakan Mbak Nisfa ya. Oke. Silakan Mbak Nisfa. Mas Bobi lo sampai rada ragu kita guyoni apa kayak gak apa-apa Mas, santai wae. Oke. Ya Mbak Nisfa sebagai opener persiapannya iki lho. Sebagai opener persiapannya terus materi terus ngafalin materi gitu kan itu juga tuh Mas baru pertama kali juga kan terus tiba-tiba gabung langsung jadi opener. Oke. Terus ada nantinya kan ada itu juga Pak Purnomo juga kan takutnya nanti diangkut ya. Beda kasusnya beda udah. Kok bisa langsung diangkut? Terus apa Pak Purnomo apa? Takutnya kan nanti dedek gitu kan. Oh nervous. Nanti bahas seputar kondisinya itu ya, sama menceritakan pengalaman lucu sebagai anak disabilitas ya, anak difabel ya. Oke, tapi ini kayaknya yang pertama ya Mas di Lamongan seperti ini ya. Atau sudah ada konsepnya? Belum ya? Kayaknya belum ada ya. Kalau yang gini banyak. Sudah banyak, tapi baru pertama ini ya yang diangkat di Lamongan gitu ya. Ya, sebenarnya ada 2 orang kalau di komunitas stand up Indo Lamongan itu. Oke. Cuma untuk saat ini Mbak Nisfa
diangkat terlebih dahulu. Oke, menarik nih untuk dinantikan ya. Jadi stand up Indo Lamongan bukan hanya komunitas yang merangkul anak-anak yang suka guyon, tapi juga anak-anak korban guyonan. Korban guyonan. Bukan cuma remaja, sampai emak-emak juga ikut. Emak-emak juga ada yang gabung. Mbak Riri, bapak-bapak juga ada. Nah ini Mas ada pertanyaan boleh ya ini? Boleh. Kalau kita ada orang yang bertanya mungkin langsung bisa di ini ya. Nah ini ada dari Kak Nisa nih Mas. Halo Nisa. Halo Nisa ya. Nisa. Ini, Mbak Risma ada kesulitan nggak untuk ikut persiapan Mbak Nisfa ya? Nisfa. Nah iya. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak ini dari Mbak Nisa nih yang ada di Sukodadi nih? Oh Sukodadi. Kesulitannya apa Mbak Nisfa? Kebetulan enggak sih. Jadi sulit jalan ya paling ya Mbak. Sulit jalan. Sama megang mic ya. Sama megang mic. Iya. Aduh. Gitu ya. Jadi untuk Kak Nisa yang ada di Sukodadi, nah ini tuh Mbak Nisfa ya Mas ya. Nisfa. Nah ini bukan Mbak Risma tapi Mbak Nisfa ini. Oke. Nah ini Mas kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti kalau ada yang tanya langsung aja. Langsung Mas, aja. Ya. Nah, ini. Gak apa. Biasanya untuk stand up kan materinya kan biasanya ini Mas. Apa ya berasal dari keresahan komika sendiri gitu kan. Nah untuk acara ini Mas. Nah keresahannya apa sih dari stand up Indo Lamongan atau dari Mas Valen? Masing-masing penampil ya. Penampil itu. Ya satu-satu. Sofian dulu Mas. Keresahanmu sing mbok angkat jadi materi mau keresahan nanti. Keresahanku adalah iki drama-drama Pak Sutri, keresahan sama Pak Sutri, istri sama istri gitu. Rasa-rasa sama istri gitu-gitulah. Jadi rumah tangga gitu ya Mas? Rumah tangga. Rumah tangga. Gitu. Contoh. Ojo. Jangan dong. Ya memang Sofian ini sering jadi korban KDRT Mas. DS ini dikepuk ya mbak bojone. Maka ini nanti diungkapkan semua keresahannya. Oke terus kalau kemudian Mbak Nisfa nih untuk keresahannya apa yang akan diangkat keresahan ya anak difabel itu Mas. Keresahan sebagai anak difabel yang sering di apa ya ngono ku ya dibully tiga guyonan ngono ya. Iya. Tonton aja sih sesuk. Wah sih. Memang Mbak Niswa ini gak mau nyepil ya Mas ya. Aduh. Soalnya nek kita kan mikir keresahan, dia itu sampai mikir keresahan plus kudu membuat kondisi tubuhnya. Risiko. Oke untuk Mas Excel sendiri nih Mas untuk menghandle teman-teman ini. Nah keresahannya ini apa yang disaktifkan gitu Mas? Waduh, kalau sebagai ketua. Sayangnya nanti saya nggak tampil ya, jadi keresahan saya nggak tersampaikan di show. Cuma gimana? Mungkin bisa titip gitu Mas, Mas Niko aku sampai no iki Mas, aku ngerasa iki karo warga. Oh ada, nanti insya Allah Pak Bupati datang ya. Insya Allah kami juga mengundang Pak Bupati. Kemarin beliau konfirmasi ya. Ya untuk mendengarkan keresahan dari kaum marginal ini. Marginal. Ya, jadi supaya suara-suara ini bisa terdengar, Mas. Ya untuk membantu teman-teman ya ini sesimpel membantu jujur dengan apa yang dirasakan. Terus nanti dibantu sama teman-teman untuk menyusun dari materi seperti itu. Jadi kita bikin apa ya? Ya sistem mentoring di dalam komunitas tersebut. Berarti memang stand up Indo itu dari keresahan pribadi juga harus jujur juga ya Mas? Betul. Gitu. Biar kena gitu ya. Terus dari Mas Valen nih Mas, untuk pimpinan nih. Apa Mas? Yang tadi keresahan. Keresahan nih. Mungkin keresahannya adalah kalau dulu kita bikin show atau special show itu cuma satu kali acara itu aja. Nah, untuk spesialnya orang yang spesial Selamat Niko ini itu sampai dibikinkan serangkaian acara sebegitu banyaknya dan itu harus menggunakan apa namanya tema-tema yang berbeda gitu, konsep-konsep yang berbeda di setiap eventnya. Oke. Di 4 event sebelumnya itu. Kemarin juga temanya yang terakhir juga Mas Niko juga tampil ya kan, walaupun sutradara itu, tapi tampil monolog gitu. Ini ada lagi Mas yang tanya nih ya, ini apa dari tuh? Kak Zaki nih. Zaki. Nah, halo Zaki nih. Nanti ada nggak nyepil keresahan jalan rusak ini? Wih, jalan rusak yo sudah pasti. Sudah pasti melihat kondisi dulu ya. Nih Pak Bupatinya jadi datang yo. Kayak esek. Enggak tetap
Sesuai konsep masing-masing. Kebetulan nih kayak aku sendiri yang nanti akan tak bahas adalah perjalanan. Maksudnya perjalanan hidupku. Mulai dari lahir. Maksudnya ya kita, Mas Bobi sendiri pasti punya banyak cerita lucu kan masa kecilnya dulu. Terus pola pendidikan di keluarga seperti apa ya, kelucuan-kelucuan masa kecil yang nanti akan tak bahas. Terus pencapaian, mungkin orang-orang kenal aku sebagai MC, terus stand up komedian, ngono-ngono kutok. Padahal sebenarnya ada banyak pencapaian sih gak masuk akal dalam hidupku, yang nantinya juga akan tak bahas. Wong ketika ngrungokno iki gak nyongko ya, maksudnya hidup serandom iki dan memang harus dijalani. Terus pernikahan juga hampir sama dengan Mas Sofyan. Mas Sofyan kan dia membahas keresahane Pak Sutri sing dhek selalu dianiaya kan. Sing aku nanti enak-enake menjalani pernikahan yang nanti akan kita bahas, dan kekonyolan sama anakku. Biar aku tadi anak, saiki aku duwe anak iku kok gini ya rasane iku sama. Terus ngomong tentang kesenian gitu. Jadi kalau untuk jalan rusak memang itu di luar konsep, jadi show besok nggak akan dibahas oleh saya. Mungkin Excel yang akan bahas laku PNS juga nggak tahu ya. Kalau Mas Sofyan juga sudah disampaikan materi-materinya seputar Pak Sutri itu, Mbak Nisfa juga sama. Oh, ono Agus ya. Ada opener satu lagi namanya Agus, iku rumahnya Lamongan Pluwoso, daerah Mantub. Itu yang mungkin nanti akan ada spill-spillan jalan rusaknya di situ. Ini jadi Mas Zaki tadi Mas ini yang tanya ini, apakah nanti ada keresahan jalan rusak yang akan disampaikan? Ono Agus ya kan? Ada. Dan Pak Bupatinya juga hadir nantinya. Nah, ini jadi langsung kan. Untuk yang hadir nanti juga ini ya Mas ya, dari pemerintah juga ada ya diundang. Tertarik kebetulan, kok nggak tahu kok tertarik ya, terus nyantol menyanggupi mau datang minta diundang ya wis datang. Konyol-konyol Mas penontonnya Mas iki Mas. Kemarin iku ada 12 orang ya beli. Iku ibu-ibu camat. Bu camat Lamongan, Kecamatan dia wingi Turi, kecamatan apa wis enggak masuk akal pokoknya. Berarti ini Mas, sekarang kalau pencapaian seperti itu berarti ini ya, stand up Indo bukan hanya dinikmati oleh kalangan muda Lamongan, tetapi juga dari kalangan atas juga menikmati. Iya, kalangan yang sudah sepuh-sepuh juga. Bisa jadi juga karena ada Sofyan ikut tampil, merasa seumuran kan, teman seangkatan. Sofyan juga dari kalangan berjuis. Iya, kalangan berjuis. Aduh, oke. Nah, untuk terus iki ada sing komen, Sofyan ngefans ngono. Langsung kok live. Oke Mas, nah untuk ini Mas, apa ya untuk kesiapan sampai detik ini sendiri nih Mas, gimana nih Mas? Sejauh apa detik ini Mas? Silakan. Kalau persiapan sudah matang semua sih, kalau tinggal kita besok gladi bersih aja, terus kemudian kita main di special show-nya itu semuanya sudah prepare 99% lah. Selesai. 1%-nya tinggal penampilannya teman-teman aja. Berarti memang sudah siap ya Mas ya? Sudah siap. Oke. Tapi untuk sebelum manggung nih Mas, ini biasanya kan yang ditanyakan orang-orang kan yang mau gabung ke stand up comedy kan satu minder ya Mas ya. Kedua nggak bisa bicara di depan umum. Nah untuk Mas-mas sendiri nih, apakah ada ritual khusus gitu untuk sebelum manggung? Biasanya kan ada orang yang nggak mau ini ya ketemu orang 10 menit atau sebelum tampil harus ngopi dulu. Ritual. Lebih setiap komik pasti ada ritual tersendiri-sendiri. Ya kan, kalau contohnya saya kalau mau main ya menyendiri nggak kumpul sama orang-orang kayak gitu. Atau kalau tidur kayak gitu. Jadi punya ritualnya sendiri-sendiri. Dan kalau tadi ada pertanyaan, kalau kepengen gabung ketika aku Mas gak iso ngomong nang ngarepe wong akeh. Terus aku wonge isinan gitu. Di stand up comedy Lamongan ini selain open mic di setiap hari Sabtu, di hari Jumatnya kita juga ada kelas tersendiri. Itu namanya ruang guyu. Jadi di situ kita berikan materi tentang public speaking, kita juga kasihkan ke teman-teman, materi penulisan kita juga kasihkan ke teman-teman kayak gitu. Jadi ada kelasnya dulu, baru kita coba Sabtunya di open mic. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung stand up Indo Lamongan nggak usah ini ya Mas ya? Nggak usah minder, langsung saja ini. Nah ini Mas ada lagi di pertanyaan dari Kak Siska nih. Apakah acara ini rutin Mas gitu? Rutin. Rutin berarti Mas ya? Kalau show rencananya setiap 3 bulan sekali kita bikin show.
Itu Kemoncolan. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu udah ada proker tahunan nih. Ya 3 bulan sekali maksudnya kan 3 bulan sekali libur. Berarti ini 6 bulannya lagi. Kalau rutinannya Open mic setiap juga, Sabtu open mic. Setiap Sabtu bisa dilihat di Instagram Stand Up Indo Lamongan ya Mas. Ada informasinya nih untuk teman-teman sobat Prameswara yang mau ikutan gabung, boleh banget kok ya kan. Nah ini Mas, ada lagi nih Mas dari Kak Nanda ini Mas. Nah acara ini untuk umum atau gimana? Oh untuk umum, tapi tiketnya tersisa hanya tinggal 10 apa ya? 10 apa 15? Tinggal 10 aja. Kemarin di total tinggal 10. Nah gitu. Ada juga yang tanya, Mas, ada tiket OTS-nya enggak? Langsung tak jawab, kemungkinan 0% sih Mas. Ya. Jadi memang semuanya sudah terbatas terjual ya Mas? iya. Oke. Tinggal 10 tiket dan cepet-cepetan gitu. Nah ini Mas, untuk waktu kemudian tempat dan kapan ini diselenggarakan di mana aja Mas ini? Untuk waktunya di tanggal 1 Februari, kemudian di jamnya Mas? Jadi nanti 1 Februari di hari Sabtu kita bakal special show Sluman Selamat di One Point Hall. Terus mulainya open gate itu jam 5 sore untuk penukaran tiket. Terus kita perform pertama itu nanti jam 7 malam. Nah ini Mas juga ada yang tanya lagi nih Mas. Gak apa-apa. Untuk teman-teman yang mau beli tiket ini Mas, di mana ini? Itu dia. Nomor admin 0823 3400 3619. Nah ini juga bisa didapatkan di poster dari Stand Up Indo Lamongan Mas ya? Iya. Nah ini ada nomor WA-nya untuk sobat Prameswara yang kepo ini mau lihat nomornya langsung saja ke Instagram dari Stand Up Indo Lamongan nih. Nah terakhir nih Mas, terakhir nih closing statement untuk apa ya agar bisa nonton nih. Terus kalau nggak nonton rugi nih Mas. Oke gantian ya, mulai dari Nisfa dulu. Closing statement. Ajakan muajaan. Ayo nonton terus nek gak nonton bakal apa iki kayak ngono. Ayo ajakan untuk nonton ayo Mbak Nisfa. Ya, kok gantian muter iki. Kenapa kok harus nonton Sluman Selamat? Untuk orang asing ini biar tahu kenapa sih kok harus nonton Sluman Selamat? Orang-orang Denmark, orang-orang Inggris sih kenapa gak harus nonton orang asing? Nah, karena acaranya pasti lucu. Bisa buat hiburan gitu ya? Iya. Oke. Dan bisa menertawakan Mbak Nisfa yang difabel tapi tidak berdosa ya. Menertawakan difabel tapi gak dosa. Iya. Itu ya. Iya. Sudah ada lagi? Sudah. Bapak Excel. Oke, ini jadi kesempatan Mas Lamongan untuk yang cari hiburan mahal tapi dengan harga terjangkau. Karena ini sebenarnya sangat mahal kalau misalnya kita bandingkan dengan produksi dan lain-lain sebagainya. Bagaimana proses Mas Slamet bisa mencapai titik ini itu jauh sangat murah untuk apa yang akan didapatkan nanti. Pokoknya datang dijamin gak menyesal, itu jaminan dari saya. Oke, dari Kak Sofyan sebagai opener nanti nih gimana nih? Gak usah berharap lebih. Nek gak nonton ya resiko ditanggung sendiri lah. Berarti ini sangat urgent sekali ya. Resikonya nyesel. Resikonya nyesel. Tanggung sendiri, nyesel pasti. Soalnya nak kono bakal ada ledakan tawa. Ledakan tawa. Oke, dieling-eling ya Sofyan sing ngomong. Dieling-eling Sofyan sing ngomong. Oke, dari Kak pimpinan produksi nih, Kak Valen nih. Gimana Kak Valen? Jadi kenapa teman-teman harus nonton Sluman Selamat? Karena kalau teman-teman nonton di YouTube atau di platform yang lain, stand up ya cuma stand up. Tapi nanti ketika di Sluman Selamat paketnya lengkap. Yang pertama dibuka dengan pantomim, kemudian ada stand up, ada teater juga dan juga ada monolog. Semua kesenian dilebur jadi satu selama sekian jam yang pastinya gak bakal pernah kepikiran expect kok iso ya kayak ngono ya, kok iso ya tampil kayak ngono ya, kok iso gak tuku tiket sampai saiki. Rugi sumpah. Itu dia. Acara mana-mana kok iso ya? Kok iso ya? Tiket kan api ya? Kok iso ya? Robi, kok iso ya iku Robi Surabaya. Oke, dari Kak Slamet sendiri nih untuk nanti nih sebagai ghost star-nya nih. Jadi teman-teman semuanya kenapa harus nonton Sluman Selamat? Karena
Di sini kita tidak cuma tertawa saja, tapi kita juga sama-sama mempelajari kehidupan orang lain yang dalam kesempatan show itu adalah saya sendiri. Saya akan mencoba membagikan beberapa permasalahan yang pernah saya alami dalam hidup, mulai dari kecil sampai usia saat ini yang sudah berkeluarga, jadi ayah dan lain-lain. Ya nantinya itu harapanku kita bisa saling belajar dari apa yang saya alami. Dan juga mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang akhirnya bisa saling dibagikan. Ya nantinya lewat tawa ini kita coba obati semua luka-luka yang sudah pernah terjadi dalam perjalanan hidup ini. Kita tertawakan bareng. Setelah show ini berakhir kita mulai kehidupan yang lebih fresh lagi dan siap untuk menerima tantangan-tantangan hidup yang ada di depan kita nantinya. Gitu pokoknya ger nggak cuma ada tontonan tapi juga sekaligus insya Allah akan bisa memberikan tuntunan. Rencananya aku nggawa 10 hadis ya Mas Mene Mas. Oke. Nah 10 hadis Mene. Saya akan tak bagikan. Wes apal 10 iki pisan. Wes apal sementara 10. Nek engko nang tengah dalan ono apalan maneh tak tambah maneh. Kemungkinan 20 hadis iki. Oke. Jadi materi stand up rada Islami lah. Riwayatnya siapa, Mas? Riwayat Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat. Waduh, untuk Sobat Ramai Suara kalau di hari ini aja sudah ger banget ya kan. Gimana kalau nanti ya kan di tanggal 1 Februari di Hall One Point. Mas Bobby meneh nonton lo ya. Oke, siap ini. Aja lali nggo bantal leher lo ya. Soalnya kayak ngeri kok ada leher kaku. Soalnya tadi disediakan ketawa-ketawa iku. Katanya tadi disediakan. Oh iya airbag ya. Airbag itu kan oleh hentakan teko ledakan tawai Sopyan. Karo sama itu Mas, saman Sherlock teman saman yang nggak nonton. Jadi ketika Gue nek sampean dihubungi gak balas, ngerti nyusulin nanti. Siapa tahu terkapar karena kelelahan tertawa. Nanti kalau sebelum hadir juga kasih ini ya Mas di story WA-nya ya. Oh hubungi aku ngono ya. Iya. Aku fokus guyu ngono ya. Iku masuk. Oke, terima kasih anak-anak stand up Indo Lamongan yang sudah hadir di studio Pramai Suara. Sama-sama. Terima kasih Mas Bob. Terima kasih Mas Lama. Terima kasih Mas Valen, Max Excel, kemudian Mas Sofian dan juga Mbak Niswa di sore hari ini ya. Ditunggu lagi karya-karya selanjutnya dan ditunggu besok di tanggal 1 Februari di Hall One Point di jam 7 malam mulainya. Sampai selesai Mas ya. Sampai selesai. Dan saya Bobby Sitiklah pamit undur diri dan sampai jumpa di Ngetem Sore selanjutnya.